Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini pasti bakal seru banget, bakal banyak banget ya. Saya mungkin akan bertahap beresin video-videonya. Jadi ini adalah komik yang sangat membantu saya, namanya Economics. Kita masih di bab 1. Ada beberapa video sebelum ini, ya silahkan menikmati. Kemudian ceritanya panjang banget ya, tapi seru banget. Boleh ambil aja mana aja, sebetulnya potong-potong juga oke lah. Saya akan berusaha membuat satu potongan pun berharga untuk teman-teman nikmati gitu. Nah, sekarang kita bahas tentang American Revolusi di Amerika. Jadi sangat terkenal, bercerita bahwa sangat terkenal Inggris itu memberikan pajak yang sangat tinggi sehingga mengganggu koloninya, yaitu Amerika. Nah, disebut bahwa taxation, perpajakan tanpa representation, tanpa manfaat gitulah, adalah tirani lah disebutnya. Tapi monopoli Inggris ini juga memberikan masalah tertentu. Even the East India Company, ini perusahaannya Inggris sebetulnya, juga membuat jengkel gitulah ya, karena memberikan harga terlalu tinggi. Amerika bilang ya mending beli ke Cina lah, mending saya langsung beli ke Cina langsung, beli teh langsung gitu, daripada lewat kamu. Nah, Inggris bilang nggak boleh gitu. Nah, kemudian adalah tadi di video sebelumnya kita sebut sebagai company atau sebuah perusahaan. Kalau misalnya ceritanya dia mau bangkrut lah ya gitu ya. Nah, kemudian dia juga menunjukkan dia punya keinginan tertentu, sedangkan di tengah-tengahnya ini ada pemerintah yang memberikan pajak, jadi dia memotong gitu, memotong hubungan langsung. Jadi inilah yang membuat masalah sebetulnya. Nah, kasusnya waktu itu memang teh lah ya. Jadi kayak di Amerika karena jengkel banget, akhirnya udahlah buangin aja lah teh ini gitu. Nah, kalau tehnya nggak laku atau jadi masalah, yang disebut waktu itu adalah the Boston Tea Party ya. Ini spesifik banget, nanti bisa teman-teman pelajari lagi. Tapi pada dasarnya ini bentuk protes, sehingga ya udah sekalian aja si perusahaannya itu bangkrut gitulah ya, biar mati aja sekalian gitu. Bahkan the Boston Tea Party ini memunculkan ide revolusi Amerika yang terjadi tahun 1775 sampai 1783, sekitar 8 tahun. Kemudian Prancis juga membantu Amerika. Kenapa? Karena dia pikir saya musuhan nih sama Inggris, jadi saya temenan lah sama kamu gitu. The enemy of my enemy is my friend. Ketika Inggris kalah, masalah muncul nih Prancis gitu. Karena kan perang nih mengeluarkan biaya banyak ya. Tapi kemudian ekonomis Prancis melihat krisis ini sebagai peluang. Nah, waktu itu kebetulan rajanya kan Louis inilah ya, ke-16. Ekonom Prancis berpikir bahwa inilah waktunya agar ekonomi kita itu bekerja sebagaimana mestinya gitu. Untuk memberikan perubahan yang radikal, Raja Louis ke-16 minta approval ke, kalau di sana disebut Estates General, dari parlemen Prancis. Nah, masalahnya kan waktu itu memang kurang terkontrol dengan baik dalam jangka waktu yang panjang ya. Jadi banyak delegasi-delegasi baru muncul gitu ya. Terus muncul juga ide-ide baru gitu. Contohnya adalah yaudah kita aja masuk ke dalam pemerintah gitu, revolusi ya, dan seterusnya lah. Sehingga muncullah revolusi Prancis ya. Tadi kita bahas revolusi Amerika, lanjut ke revolusi Prancis. Estate General tadi menamakan dirinya National Assembly atau ya perkumpulan nasional, dan kemudian berusaha memperbaiki segala-galanya, segala-gala hal itu dengan cara adalah kalau kita menghilangkan aturan-aturan yang nggak masuk akal. Terus superstition itu berpikir tentang hal-hal yang tapi dalam artian ya hal-hal yang di luar nalar gitu ya. Kemudian kita juga menghilangkan batas-batas perdagangan. Mungkin orang akan berjuang dengan lebih baik gitu, yang disebut dengan natural reason, kayak tadi yang sebetulnya sebelumnya juga sudah dibahas, tapi kasusnya di Inggris gitu ya. Tapi masalahnya orang-orang itu nggak langsung menjadi rasional. Pembayar pajak itu nggak mau bayar pajaknya secara rasional. Terus harga roti juga naik terus gitu. Akhirnya National Assembly ini pecah menjadi dua. Satu disebut radikal, kemudian satu lagi disebut konservatif. Yang disebut ya karena waktu itu yang ngomong di tengah ya, satu sisi kanan satu sisi kiri.
Nah, permasalahannya waktu itu, ya ini cerita revolusi Prancis ya. So, yang sisi kiri ini menjadi radikal, terus ingin memaksakan kehendaknya dengan luar biasa, seperti jadi kayak teror lah gitu. Jadi agak kolaps memang waktu itu. Kemudian muncullah ya sebagian orang menyebut ini pahlawan, sebagian juga bukan, nggak nyebut sebagai pahlawan, yaitu dari sisi militer, yaitu Napoleon Bonaparte, yang kebetulan memang dia dari militer dan ya banyak perang lah gitu. Tapi ya kondisi Prancis negara besar ya, di Eropa juga negara besar, kondisi revolusi ini menjadi agak membingungkan, mungkin istilah yang pas ya, sehingga ada yang menganggap bahwa perubahan-perubahan yang terjadi di Prancis ini sudah menciptakan monster gitu. Ada Frankenstein yang kebetulan waktu itu dipublikasikan di 1818 ya, dan juga ya banyak hal-hal lah yang terjadi waktu itu, termasuk juga si Thomas Malthus ini. Oke, kita masuk ke bagian akhir lah ya dari cerita Adam Smith ini, Invisible Hand, yaitu Malthus dan Ricardo. Esainya Malthus ini terkait dengan prinsipal dari population tahun 1798 itu clear dan logik. Jadi menurut dia kalau dibiarkan gitu ya, orang ini akan berlipat-lipat gitu, karena dia menikah, punya anak gitu. Tapi masalahnya makanan itu juga kan pasti karena orang itu makan kan, makanan itu juga harus berlipat kan. Jadi perlipatan manusia ini yang disebut sebagai kelipatan geometris. Jadi 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi berapa, 8 gitu deh, kali 2 kali 2. Tapi masalahnya peningkatan jumlah makanan yang ada itu disebut kenaikannya aritmetik gitu. Jadi nambah ya 1, paling nambah 2, tambah 1 lagi jadi 3, tambah 1 lagi jadi 4. Padahal kalau manusia jumlahnya berkali-kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 gitu. Kalau sedangkan yang ini nambah aja gitu, nambah 1. Nah, masalahnya apa yang akan terjadi, yang dia bayangkan adalah akan terjadi masyarakat ini nggak bisa makan gitu. Ini idenya si itu ya, Thanos ya. Jadi hilangin aja setengah masyarakat, setengah manusia, yang karena buminya nggak akan mampu untuk akomodir mereka gitu ya. Kalau di kasusnya Malthus ini ya nanti akan terjadi kelaparan. Kenapa? Karena jumlah makanannya tidak bisa mengimbangi perkembangan jumlah manusia. Yang dia sebutkan adalah progres itu seperti ya, ini balik lagi ya, cerita kayak tadi kan kasusnya di Prancis, revolusi Prancis, perang gitu ya. Napoleon Bonaparte itu memang banyak perang, korban jiwanya juga banyak. Nah, ini disebut Malthus ini sebut pesimis lah, pemenang juara pesimis. Nah, dia sebut bahwa mengakhiri dari perang dan juga dari penyakit itu malah membuat masalah loh gitu. Kenapa? Karena kalau ada penyakit terus ada perang gitu ya, jadi jumlah masyarakatnya itu kan segitu-gitu aja karena banyak yang meninggal kan. Nah, sehingga jumlah makanan yang tersedia itu cukup gitu. Jadi dia nggak suka ada progres tuh, ada perkembangan itu nggak suka dia. Bahkan amal itu juga ide yang nggak baik gitu kalau menurut dia tuh. Feed the starving today, memberikan makan terhadap orang-orang yang kelaparan hari ini akan membuat lebih banyak lagi orang-orang yang kelaparan gitu. Ya maaf lah gitu. Intinya menurut dia begitu. Kenapa? Karena hitungannya kayak tadi itu, orang itu nambahnya dikali-kali. Sedangkan kalau makanan tuh, kemampuan produksi makanan tuh cuma nambah aja, plus tambah 1. Yang itu dikali 2 lagi gitu. Jadi menurut penulis buku ini, Malthus sebetulnya benar secara logika ya, bahwa kalau jumlah orang itu nambah terus gitu ya, kita nggak bisa bertahan ya di planet yang jumlahnya segitu-gitu aja, bumi ya segitu-gitu aja kan. Sehingga dia mengusulkan adanya birth control, kalau di Indonesia dulu KB ya. Jadi diatur jumlah kelahirannya. Nah, masalahnya orang yang tidak mampu itu tidak menggunakan KB atau tidak menggunakan birth control, tidak menggunakan alat-alat KB. Kenapa? Karena mereka nggak punya uang cukup dan mereka tidak bisa memahami kenapa itu perlu dilakukan. Jadi kalau zaman dulu ya kadang udahlah, saya udah pakai kalung, pada kalungnya nggak ada ngaruh juga terhadap itu. Di sisi lain, karena anak-anak ini menjadi pekerja, jadi orang-orang miskin seringkali membutuhkan jumlah anak yang banyak gitu ya, sehingga kalau mereka nanti tua banyak yang bantuin dia gitu dan seterusnya. Jadi mereka berpikir banyak anak ini ya
ya penting lah gitu. Sehingga orang ini seringkali jadi bukan hanya jadi miskin karena dia punya banyak anak, tapi karena dia miskin makanya dia membutuhkan anak yang banyak. Tapi ide Malthus ini ada peminatnya juga lah gitu kira-kira. Nah juga ide Malthus ini yang membuat kadang ekonomi disebut sebagai dismal science. Dismal itu apa ya? Istilah yang agak ini sih. Ini cerita tambahan ya. Science itu munculnya dari temannya Malthus, yaitu David Ricardo. Ini orang penting nih sebenarnya, David Ricardo nih. Maksudnya di dunia ekonominya. Kenapa David Ricardo penting? Karena dia memunculkan disebut sebagai Principle of Political Economy and Taxation 1817. Ya seperti judulnya itu ya. Dia mengumpulkan logika-logika, konsistensi dan abstrak terkait dengan prinsip-prinsip lah. Nah, abstraksi ini juga simplifikasi, penyederhanaan. Contoh misalnya Ricardo menyederhanakan istilah uang. Bagi Ricardo, barang ditukar dengan barang. Sebagaimana proporsinya para pekerja ini bekerja gitu untuk membuat barang itu. Jadi kalau misalnya orang mau membeli kapak gitu ya, atau barang lain, ya itu kayak jumlah ininya aja, jumlah pekerjanya berapa lama dia bekerja, ya udah itu diganti harganya kira-kira kurang lebih itulah. Contoh misalnya untuk membuat kapak ini diperlukan 1 jam iron miner itu tukang gali tambang, kemudian 1 jam dari tukang gali batu bara gitu ya, terus 1 jam dari tukang pandai besi. Tapi kalau si tukang pandai besi dihitung 2 jam, kenapa? Karena 1 jamnya untuk melatih gitu kan, karena agak sulit kan, 1 jam untuk bekerja kira-kira gitulah. Terus tukang dorong yang bawa barang ini 1/4 jam. Jadi teori nilai dari pekerja ini ya tambahan tadi itu, jadi 1 tambah 1 tambah 2 ya, tadi 2 tambah 1/4 jadi 4/4 kan, sehingga dihargai 4/4 jam waktu yang dibutuhkan untuk menggali dan ngotak-ngatik si benda tersebut menjadi emas gitu. Jadi emasnya dihargai kalau 4/4 jam itu dia menggali terus membuat menjadi koin emas, itu seberapa besar sih koin emasnya gitu kira-kira. Ricardo juga menyederhanakan skema manusia. Prinsipnya menganggap ada yang disebut sebagai economic man. Yang economic man ini hanya berpikir tentang keuntungan pribadinya lah. Hasilnya dari penyederhanaan ini adalah sebuah ekonomi abstrak atau sebuah skema ideal dari Adam Smith. Jadi penyederhanaan ini bukan berarti sederhana juga sih sebetulnya. Jadi modelnya Ricardo ini salah satunya disebut sebagai comparative advantage. Ini sangat penting dan mudah dipahami sampai saat ini. Ini contoh kasus lah ya, contoh kasus dia sederhanakan. Semua negara itu nggak ada kecuali Inggris dan Portugal, dan produksinya hanya anggur dan baju. Jadi artinya kalau cuma ada 2 negara ini, contoh aja ya, cuma ada 2 negara ini dan cuma ada 2 jenis barang, ini jadi lebih sederhana kan. Contoh kasusnya di bawah ini, kalau di Inggris 1 pekerja itu bisa membuat 2 cask of wine dan atau gitu ya, atau 4 bandel kain per tahun. Kalau di Portugal kebetulan orangnya itu bisa membuat 4 cask of wine atau 2 bundle of clothes, atau 2 bundle dari kain, 2 bundle kain. Artinya kan di Inggris ini dia pekerjanya lebih mahir kalau bikin kain kan gitu ya. Kalau di Portugal lebih mahir kalau bikin wine gitu. Nah ini yang disebut tadi comparative advantage. Jadi kalau dibandingin dia itu lebih jago lah di clothes, kalau dibandingin dia lebih jago di wine. Jadi masing-masing kayak misalnya Inggris dia lebih milih ya udah kalau tahu gitu saya bikin kain aja, kamu bikin wine, terus nanti kita berdagang lah gitu. Terus kita bayangkan nih kalau misalnya Inggris itu ya nggak efisien lah intinya gitu. Apakah trade-nya masih sama? Jawabannya ya kalau sederhananya kita jawab enggak kan. Contoh misalnya Inggris bilang nih, kita nggak ada manfaat nih kalau barangmu yang murah itu masuk, ya akan ngacoin kita gitu. Tapi dia juga berpikir nih si Portugis ini mikir kalau yang ngapain juga tukar-tukaran kan saya bisa bikin lebih cepat gitu. Nih contohnya dalam kasus misalnya kalau tadi kan jelas ya wine sama kainnya jumlahnya gampang gitu 1, 2, 1, 4, ini 4, 2 gitu ya. Jadi masing-masing ini. Nah ini kasusnya kalau misalnya Inggrisnya itu nggak efisien gitu, sedangkan si Portugasnya sangat efisien. Jadi
dia bisa bikin 2 wine, 4 kain, yang ini 4 wine, 6 kain. Ya ini kan tetap lebih banyak itu. Ngapain juga dia berdagang. Nah, usulannya dari ilmuwan ini adalah gini aja, Inggris daripada dibagi pekerjanya, bikin wine dan bikin kain, ya udah semuanya bikin kain aja gitu. Artinya kan tetap lebih banyak kain kan. Kemudian dia bilang ke Portugal, kalau Portugal daripada ribut-ribut tadi kan di sini itu sebagian dibagi untuk bikin wine, sebagian dibagi untuk bikin kain, udah fokus aja bikin kain. Walaupun sebetulnya dia bisa bersaing kalau dia bikin kain, tapi kalau lebih efisien dia bikin wine, ya udah bikin wine aja gitu. Sehingga kalau dikalkulasi jadi seperti ini gitu. Intinya adalah masing-masing tetap mendapatkan keuntungan masing-masing dan lebih ada kelebihan. Jadi ada kelebihan daripada ngotot masing-masing untuk kebutuhan masing-masing, ya lebih baik ada kelebihan gitu. Ya intinya ginilah dari angka-angka ini, intinya ya pokoknya kalau misalnya kita spesialisasi ya itu lebih bermanfaat lah gitu. Jadi itu yang disebut sebagai comparative advantage. Ide dari pendekatan yang dilakukan David Ricardo ini disebut sebagai classical political economy. Ini jadi besar juga. Nah, ini orang-orang nyebut ya inilah sains gitu. Nah, sedangkan Adam Smith sendiri sering disebut sebagai classical economy, ekonomi klasik. Classical political economy lebih pas sebetulnya untuk di kelas, dan di awal abad ke-19 mainstream dari pemikiran ekonomi itu masuk ke akademia gitu. Jadi mulai sekarang kita gambarkan ekonomi mainstream itu ya seperti inilah. Bahkan sekarang banyak dari ekonomi ini adalah produk dari akademia itu, dan sebagian besar ekonomis berpikir dengan cara yang saklek seperti tadi itu. Ya itulah dianggap sains gitu. Tapi kita balik lagi lah, coba ke comparative advantage tadi ya. Ini contoh yang mungkin Ricardo nggak masukkan. Apa yang membuat Inggris tadi itu tidak mengalihkan operasinya ke Portugal yang lebih efisien, kemudian membiarkan orang-orang Inggris ini nggak kerja aja, udah nggak usah kerja sekalian gitu, karena toh Portugal lebih efisien. Kemudian juga kalau misalnya udah lakukan shipping aja gitu, nggak usah bikin barang kan. Terus kalau misalnya ada masalah antar negara, masalahnya jadi Portugal hanya punya anggur, nggak punya baju kan gitu, karena tadi kan beda negara itu kan. Maksudnya gini, comparative advantage itu mungkin bekerja di dunia nyata, tapi mungkin juga nggak bisa bekerja begitu gitu. Artinya sebetulnya model ini tidak membuktikan apapun, tapi modelnya Ricardo ini memang sangat meyakinkan. Jadi orang lupa tentang hal itu. Banyak sebetulnya ekonomis juga mengingatkan itu ya, termasuk Alfred Marshall ini gitu. Nah orang suka lupa itu, sampai orang suka bilang bahwa ya pasar bebas itu yang paling baik lah. Contohnya, buktinya ya dari comparative advantage inilah. Kadang kita juga dengar kan kalau ya pasar bebas ini selalu berhasil, laissez-faire gitu. Hal ini seringkali tidak mendeskripsikan kondisi nyata dunia ya. Mereka mendeskripsikan model abstraknya Ricardo. Jadi yang pertama diasumsikan bahwa pasar bebas itu ideal gitulah ya. Langkah kedua, lakukan perhitungan berdasarkan asumsi itu. Langkah ketiga, kalkulasinya menunjukkan bahwa pasar bebas itu ideal. Ya jadi di awalnya juga udah bilang bahwa diasumsikan dulu pasarnya ideal, terus dibuktikan ya ideal karena kita pakai asumsi itu kan. Ya tentu ini cocok gitu ya untuk orang-orang kaya dan kuat. Salah satu alasannya adalah model dari pasar bebas itu kan dari fungsinya ini udah mulai abstrak ya. Jadi model dari fungsi pasar bebas itu seperti mesin yang sudah disesuaikan gitu, yang meminta pemasukan seseorang itu berdasarkan seberapa banyak mereka lakukan sesuatu ke orang lain. Atau artinya di pasar bebas itu kamu bisa jadi, atau kita bisa jadi kaya kalau kita seperti kayak berhak kaya gitu, deserve to be. Nah sekarang kasusnya kalau misalnya orang miskin ini bilang ya kita pajakin kamu dulu lah gitu, atau kamu ngeluarin duit lah ke saya, atau kamu bayarlah ke saya gitu, atau untuk hal tertentu ya. Nah terus orang kaya bilang ya kayak buang sesuatu ke mesin gitu, nanti akan jadi buruk lagi, tambah buruk gitu. Jadi ide tentang benda-benda ya seperti itu menyenangkan gitu ya, dan orang butuh lebih disenangkan lagi di awal abad ke-19. Tapi ekonominya ngaco lah, karena revolusi industri itu mengubah banyak hal. Nah revolusi industri ya, udah masuk ke revolusi industri, kita istirahat dulu, nanti kita masuk ke full steam ahead ya. Kita
cerna dulu yang sudah sebetulnya mudah banget lah, yang tadi itu masih sangat sederhana. Pemerintah juga mulai mengintervensinya dengan sangat sederhana, tapi memang buku ini membuat, atau komik ini membuat cerita-cerita yang rumit kita pelajari dengan banyak angka, dengan banyak tulisan itu menjadi jauh lebih sederhana. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.